Pernahkah kamu merasa seolah dunia sedang runtuh di pundakmu? Di mana setiap jalan yang kamu tempuh terasa buntu, dan harapan seakan menjadi kata yang asing. Putus asa bukanlah tanda bahwa kamu lemah, itu adalah tanda bahwa kamu telah berjuang terlalu lama sendirian. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa beban yang kamu pikul saat ini adalah bahan bakar yang kamu butuhkan untuk menjadi versi dirimu yang tidak terpatahkan? Hari ini, kita tidak akan hanya bicara tentang cara bertahan hidup. Kita akan belajar cara berdiri tegak di tengah badai menggunakan kacamata stoikisme, sebuah seni kuno tentang pengendalian diri dan ketenangan jiwa. Mari kita temukan kembali kendali yang sempat hilang. Rasa putus asa itu berat, dan wajar jika saat ini dunia terasa sangat menyesakan. Namun, ingatlah bahwa perasaan adalah awan yang melintas, bukan langit yang permanen. Berikut adalah beberapa perspektif untuk membantumu menenangkan pikiran sejenak. 1. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Dalam hidup, ada banyak hal yang terjadi di luar kendali kita, namun, fokus pada hal-hal kecil yang bisa kamu kuasai saat ini dapat memberi rasa tenang. Cobalah untuk mengatur napas dengan tenang selama beberapa menit, merapikan tempat tidur atau meja kerja, melakukan satu aktivitas fisik ringan. 2. Prinsip 1 hari terakhir, jangan melihat beban hidupmu sebagai tumpukan masalah selama setahun ke depan. Cukup jalani hari ini sebaik mungkin. Fokuslah hanya untuk bertahan dan melewati 24 jam ini. Besok adalah pertempuran yang berbeda, tetapi untuk sekarang, cukup pastikan kamu bisa bernapas dan beristirahat. 3. Kegagalan atau kesulitan adalah bagian dari proses. Terkadang, situasi yang membuat kita putus asa sebenarnya adalah cara hidup untuk membersihkan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan kita. Kesulitan seringkali menjadi bahan bakar untuk kekuatan karakter yang lebih dalam di masa depan. Langkah kecil yang bisa kamu lakukan sekarang. 1. Berhenti sejenak. Matikan layar ponsel atau komputer jika terasa terlalu bising. 2. Tuliskan perasaanmu. Keluarkan semua pikiran negatif ke dalam sebuah kertas. Jangan diedit, biarkan semuanya tumpah di sana, agar pikiranmu sedikit lebih ringan. 3. Cari udara segar. Jika memungkinkan, berjalanlah keluar selama 5-10 menit. Perubahan suasana lingkungan bisa membantu meredakan ketegangan mental. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam merasakan hal ini. Jika perasaan ini terasa sangat membebani hingga sulit berfungsi, jangan ragu untuk bercerita kepada seseorang yang kamu percaya atau tenaga profesional. Apa yang sedang menjadi beban pikiran terberatmu saat ini? Penerapan stoikisme saat berada di titik terendah bukan berarti memendam emosi atau menjadi robot tanpa perasaan. Sebaliknya, stoikisme adalah alat untuk membantu kita melihat realitas dengan lebih jernih, agar emosi tersebut tidak menenggelamkan kita. Berikut adalah langkah praktis menerapkan prinsip stoik dalam kondisi putus asa. 1. Dikotomi kendali, dikotomi of control. Ini adalah fondasi paling penting. Fokuskan seluruh energimu hanya pada hal yang berada di bawah kendalimu secara penuh. Yang bukan kendalimu, masa lalu, keputusan orang lain, opini orang tentangmu, dan hasil akhir dari suatu kejadian. Yang dalam kendalimu, pikiranmu saat ini, penilaianmu terhadap situasi, dan tindakan kecil yang kamu ambil detik ini. Penerapan. Saat rasa putus asa datang karena kegagalan atau kehilangan, katakan pada diri sendiri, "Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku punya kendali penuh atas bagaimana aku meresponsnya sekarang." 2. Premeditatio malorum, antisipasi keburukan. Putus asa seringkali datang dari rasa kaget atau penolakan terhadap kenyataan pahit. Stoikisme melatih kita untuk membayangkan skenario terburuk bukan untuk menjadi pesimis, tapi agar kita tidak hancur saat hal itu terjadi. Penerapan, sadarilah bahwa kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan menerima bahwa dunia memang penuh tantangan, kamu berhenti merasa dihukum oleh semesta, dan mulai merasa sedang diuji untuk menjadi lebih kuat. 3. Amor fati, mencintai takdir. Bukan sekadar menerima, tapi mencintai apapun yang terjadi. Anggaplah kesulitan sebagai bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Penerapan, alihkan pertanyaan dari, "Mengapa ini terjadi padaku?" menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari sini?" Atau bagaimana situasi ini bisa melatih kesabaranku. Anggap tantangan ini sebagai pelatih pribadi yang sedang membentuk mentalmu. 4. Memandang dari atas, view from above. Saat putus asa, masalah kita terasa seperti seluruh dunia. Stoikisme mengajak kita untuk memperkecil perspektif. Penerapan, bayangkan dirimu melihat masalahmu dari ketinggian awan, lalu dari luar angkasa. Lihatlah betapa luasnya dunia, dan betapa banyaknya manusia yang juga sedang berjuang.
Ini bukan untuk meremehkan rasa sakitmu, tapi untuk menyadari bahwa badai ini hanyalah satu titik kecil dalam garis waktu hidupmu yang panjang. Latihan singkat logika vs emosi. Jika pikiranmu berkata, hidupku hancur dan tidak ada harapan, gunakan logika stoik untuk mengoreksinya secara objektif. Fakta objektif, aku sedang mengalami situasi yang sangat sulit dan merasa sedih. Ini benar. Penilaian tambahan. Ini adalah akhir dari segalanya. Ini hanyalah opini atau penilaian subjektif yang bisa kamu ubah. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan hari ini. Pilihlah satu hal kecil yang berada di bawah kendalimu, misalnya, merapikan satu sudut ruangan atau sekadar minum segelas air dengan tenang. Dan lakukan itu sebagai bentuk kemenangan kecil atas rasa putus asamu. Dari prinsip-prinsip di atas, mana yang menurutmu paling sulit untuk diterima saat ini? Pada akhirnya, hidup tidak menjadi lebih mudah, tapi kamulah yang menjadi lebih kuat. Ingatlah prinsip amor fati, jangan hanya menerima takdirmu, tapi cintailah ia, karena di dalam setiap kesulitan terdapat peluang untuk pertumbuhan yang luar biasa. Rasa putus asa yang kamu rasakan hari ini, hanyalah satu bab dalam buku kehidupanmu, bukan akhir dari ceritanya. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan detik ini, dan biarkan sisanya berlalu. Jika video ini memberimu sedikit titik terang di tengah kegelapan, jangan lupa untuk membagikannya kepada mereka yang juga sedang berjuang. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di ruang refleksi berikutnya. Tetap teguh, tetap tenang.